minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarram para alim ulama yang saya taati, kepada yang terhormat Bapak Takmir yang saya hormati, kepada yang terhormat pengurus NU Terbumas yang saya hormati, dan para jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah karena kita telah diberi kenikmatan kesehatan sehingga kita bisa berjumpa di dalam bulan Ramadan tahun ini. Kedua kalinya semoga shalawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah dilakukan oleh orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada bulan Ramadan ini ada satu malam yang sangat mulia, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, malam yang lebih baik daripada 83 tahun, yakni Lailatul Qadar. Bagaimana kita menggapai keistimewaan Lailatul Qadar? Yaitu dengan melaksanakan amal yang soleh. Yang pertama, iktikaf di masjid. Artinya kita berangkat ke masjid, masuk masjid, duduk, niat, nah itu iktikaf sunatan lillahi ta'ala. Saya niat iktikaf sunnah karena Allah Ta'ala. Membaca istighfar, membaca sholawat, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran 1 huruf itu pahalanya 10 kebaikan, 2 huruf 20 kebaikan. Kalau 1 juz luar biasa pahalanya. Kalau bertemu dengan malam Lailatul Qadar, baca 1 huruf pahalanya 10 kebaikan, itu dikalikan 1000 bulan atau 83 tahun. Maka luar biasa. Yang kedua adalah sholat tahajud. Sholat tahajud apabila bertemu dengan Lailatul Qadar, maka dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah dan kita dibuatkan rumah di surga. Allah, luar biasa pahalanya. Kemudian yang ketiga adalah doa. Doa itu senjatanya orang Islam. Jadi doa jangan diremehkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Malaikat Jibril menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW, ada hamba Allah atau wali Allah yang bernama Sam'un. Sam'un ini adalah perang melawan orang kafir bertahun-tahun. Sam'un ini selalu menang, tidak akan kalah. Kemudian orang kafir ini punya siasat ingin bertemu dengan istrinya Sam'un. Istrinya Sam'un itu orang kafir juga. Jadi orang kafir ketemu istrinya Sam'un, bilang ke istrinya Sam'un, kalau kamu bisa membunuh suamimu, maka kamu akan saya beri harta yang banyak. Ternyata istrinya Sam'un setuju. Ketika Sam'un tidur, kemudian tangan dan kakinya Sam'un diikat oleh istrinya. Ketika Sam'un bangun, talinya itu lepas. Kemudian Sam'un bilang istrinya, siapa yang mengikat saya ini? Katanya istrinya, saya ingin menguji kekuatanmu.
cerita itu diceritakan kepada orang kafir. Kemudian orang kafir ngasih rantai besi pada istrinya Sam'un. Jadi ketika Sam'un tidur, rantai besi itu diikatkan tangan dan kakinya Sam'un. Ketika Sam'un bangun, rantai besi itu lepas lagi. Kemudian Sam'un bilang ke istrinya, saya ini, Sam'un ini hamba Allah, wali Allah. Jadi siapapun tidak bisa mengalahkan saya kecuali rambut saya. Mendengar seperti itu, kemudian ketika Sam'un bangun tidur, rambutnya dipotong oleh istrinya ya, rambut yang panjang itu dipotong, kemudian rambutnya diikatkan tangan kaki dan kakinya Sam'un. Akhirnya ketika Sam'un bangun, sudah nggak punya kekuatan apa-apa Sam'un, nggak berdaya. Kemudian peristiwa itu dikabarkan kepada orang-orang kafir, sehingga orang-orang kafir berbondong-bondong menemui Sam'un. Sam'un dikeluarkan dari rumah, ya, digantung, kemudian telinganya dipotong, matanya diambil, bibirnya dipotong, lidahnya dipotong, tangan kakinya dipotong. Kemudian Sam'un berdoa, ya Allah, mudah-mudahan rumah yang Sam'un disiksa ini semoga Engkau robohkan ya Allah. Akhirnya Allah mengabulkan doa Sam'un. Jadi rumah itu roboh, kemudian orang-orang kafir dan istrinya itu tertimbun, akhirnya meninggal dunia. Setelah itu matanya Sam'un, telinganya Sam'un, kakinya, tangannya itu kembali lagi utuh. Setelah itu Sam'un beribadah sholat selama 83 tahun. Jadi doa itu sangat penting bagi orang Islam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Lailatul Qadar itu kapan turunnya? Ada ulama mengatakan 10 akhir bulan Ramadan, tanggal ganjil, tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Ada yang mengatakan 27, 29 Ramadan. Ada yang mengatakan awal Ramadan. Jadi kalau ingin bertemu dengan malam Lailatul Qadar, mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan, kita istiqomah, sholat, tarawih, membaca Al-Quran, pasti bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Kemudian ciri-ciri orang yang bertemu Lailatul Qadar itu gimana? Ciri-cirinya, perilaku mereka itu lebih baik daripada sebelumnya. Umpamanya sebelum Ramadan dia buka aurat, setelah Ramadan menutup aurat. Sebelum Ramadan dia malas sholat, selesai Ramadan dia rajin sholat. Itulah uraian kami.